di channel TV Pelangi Jimbaran. Baik, kalian sudah siap? Sudah gak sabar lagi? Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku semuanya. Oke anak-anak? Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Bu Linda kali ini akan menjelaskan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada di tema 1, subtema 1. Muatannya adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya. Nah, kalian tahu Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, di dalam dada burung Garuda Pancasila yang sebagai lambang tadi ada 5 gambar yang merupakan simbol-simbol dari Pancasila ya. Nah, Pancasila sendiri tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai atau pedoman hidup ya, yang digunakan kesehariannya oleh masyarakat Indonesia ya, sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, setiap sila-silanya yang terkandung dalam Pancasila masing-masing memiliki makna tersendiri dan biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apakah kalian dalam kesehariannya pernah melakukan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pernah? Ya, pasti semuanya pernah. Tetapi bingung. Nah, terkadang, saya melakukan ini termasuk nilai Pancasila yang keberapa ya? Nah, nanti di sini akan kita bahas. Nah, perlu kalian tahu bahwa gambar lambang Pancasila itu mempunyai arti penting dalam setiap silanya ya. Kenapa? Ya, karena mewakili setiap sila-silanya. Kalau pada saat upacara bendera, kalian pasti pada saat waktu sebelum pandemi ya, itu setiap Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera ada pembina upacara membacakan Pancasila. Nah, kita sama-sama baca ya, supaya mengingat kembali ya bunyi dari sila-sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ingat anak-anak? Iya, Linda harapkan kalian sudah mengingatnya ya. Kemudian lambang dari Pancasila sila ke-1. Nah, lambang sila ke-1 gambarnya apa? Ya, gambar bintang. Nah, ada yang tahu bintang ini sih mengapa harus bintang? Kenapa tidak gambar bulan atau matahari ya? Bintang di sini dapat diartikan sebuah cahaya. Makna cahaya tersebut layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dari Pancasila ini adalah yang pertama,
percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Jadi setiap umat beragama pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Nah, menjalankan perintah. Nah, setiap umat beragama pasti menjalankan perintah agama. Mereka mempunyai tempat ibadah masing-masing. Nah, coba kali Bu Linda tanya, tempat ibadah umat beragama Islam apa? Ya, benar, masjid. Kalau umat beragama Kristen, ya gereja. Umat ya Kristen dan Katolik gereja ya. Kemudian umat beragama Hindu ya pura. Umat beragama Buddha vihara. Umat beragama Konghucu apa nana? Kelenteng ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Nah, kita harus saling menghormati. Apabila ada temannya yang lain beragama itu sedang beribadah, ya harus kita hargai, saling kita hormati haknya untuk beribadah, ya supaya tetap tetap terjalin kerukunan antar umat beragama. Begitupun sebaliknya ya, kalau kita sedang beribadah, umat beragama lain pun juga menghormati kita. Nah, itu fungsinya supaya toleransi ya, fungsinya toleransi untuk menjaga kerukunan. Nah, di sini sudah terdapat terdapat beberapa agama yang mewakili masing-masing agama. Ya, ada 6 agama di Indonesia. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ini contoh kerukunan umat beragama. Kemudian nih, berdoa sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Ya, umat beragama manapun pasti juga diwajibkan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan rahmatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sekarang sila kedua, gambarannya apa Nana? Ya, rantai. Sila yang kedua adalah gambar rantai. Nah, rantai sendiri adalah melambangkan hubungan ya, hubungan perilaku sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia. Jadi semua laki-laki, perempuan, si kaya, si miskin, atau dari berbagai negara, suku, agama apapun, semuanya sama, mempunyai hak yang sama. Ya, itu adalah ciri dari sila kedua. Nah, nilai-nilai yang terkandung sila kedua dari Pancasila itu apa, anak-anak? Ya, yang pertama tadi Bu Linda sudah mengatakan bahwa tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi itu baik kaya maupun miskin, kemudian maupun tingkat pendidikan. Ya, tetap semua mempunyai hak sama. Ya, persamaan derajat itu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan juga memperoleh hak yang sama ya, harus adil. Ya, laki-laki pun bisa menjadi perempuan, wanita juga bisa menjadi perempuan. Di Indonesia ya, tidak hanya laki-laki yang menjadi presiden. Kita pernah mempunyai presiden wanita, presiden perempuan, yaitu siapa Nana? Ya, Ibu Megawati. Nah, kemudian
kalau misalkan di kelas kalian pada saat pemilihan ketua kelas tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin, tapi perempuan juga berhak menjadi pemimpin kalau memang yang memilihnya banyak, dia merasa pantas untuk menjadi pemimpin, ya. Itu tadi persamaan derajat. Sekarang ketiga, membela kebenaran dan keadilan, ya. Jadi kalau ada ketidakadilan, kita harus protes, boleh. Artinya kalaupun ada teman kalian yang dicurangi atau dibully, nah kita sebagai teman yang melihatnya bagaimana, harus melerai, terus menasihati teman yang melakukan ketidakadilan, ya. Atau melihat teman kalian yang mencuri, dinasihati, boleh, ya. Nah, tetap keadilan harus kita jaga, ya, supaya hidup kita nyaman, tentram, dan damai. Nah, di sini solidaritas antar umat, solidaritas antar sesama manusia. Nah, artinya apa? Pada saat terjadinya bencana alam, nah, banyak sekali penduduk kita berlomba-lomba, tidak berlomba-lomba, ya, saling bahu-membahu. Ada dari TNI, dari rakyat biasa, dari volunteer, ya, dari masyarakat, itu bahu-membahu membantu orang-orang yang terkena musibah bencana alam. Dengan cara bagaimana? Ada yang memberikan bantuan sembako atau pangan, ada yang memberikan bantuan pakaian, tempat tinggal, atau bantuan tenaga dan sebagainya, ya. Terus ada juga teman yang sedang sakit, kita tengok. Tengok itu bagian dari solidaritasnya. Kemudian pada masa pandemi ini sekarang, kalaupun ada masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki, itu membantu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi, misalkan membagikan nasi bungkus secara gratis atau memberikan sembako, ya, secara gratis. Ya, itu adalah bentuk dari solidaritas sesama manusia. Nah, kalaupun solidaritas dari keempat tadi dijaga, maka perdamaian ini akan selalu ada. Perdamaian itu tidak hanya di negara, ya, di dunia internasional, tapi juga di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, perdamaian, kerukunan tetap harus kita jaga supaya hidup kita aman dan tentram. Nah, ini contoh kerja kelompok, ya, tidak membedakan berteman, ya, dalam berteman tidak membedakan suku, agama maupun warna kulit. Kemudian ini solidaritas, ya, solidaritas antar sesama umat manusia, ya, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, sekarang sila ketiga, pohon beringin. Pohon beringin sendiri adalah apa? Ya, mewakili sila ketiga Persatuan Indonesia. Pohon beringin sendiri menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sementara akar-akar yang menggelantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki berbagai latar belakang, ya. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu cinta tanah air dan bangsa, cintai produk-produk negara sendiri. Nah, produk negara sendiri tidak kalah bagusnya dari negara luar, karena terkadang negara luar itu yang mendatangkan produk-produk dari Indonesia. Terus mereka kemudian memakai brand sendiri, padahal bahan-bahannya itu dari Indonesia, ya. Jadi cinta tanah air dan bangsa itu akan memupuk rasa nasionalisme.
Kemudian 2, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya, itu biasanya kalau ada olimpiade internasional, Indonesia sering menjuarai olimpiade internasional. Itu namanya itu mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, kalau kita juga menempuh pendidikan di luar negeri, kita tetap harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita, ya. Yang ketiga, tidak merendahkan bangsa sendiri dan membanggakan bangsa lain. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kelima, ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang contoh cinta tanah air. Cinta tanah air. Pada setiap hari kemerdekaan pun kita lihat tuh masyarakat Indonesia antusias, ya. Sangat antusias dalam menyambut hari kemerdekaan, ya. Baik di sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Banyak yang mengadakan aktivitas menyemarakkan dalam menyambut hari kemerdekaan, karena ini untuk mengingat bagaimana perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah mendahului kita, ya. Bagaimana mereka berkorban dengan mengorbankan waktu maupun nyawanya. Ini pasti kalian selalu setiap tahun di lingkungan rumah, sekolah atau lingkungan masyarakat ini, ya, selalu mengadakan lomba-lomba untuk menyemarakkan hari kemerdekaan. Nah, ini dapat memupuk rasa nasionalisme. Nah, di sini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, artinya kita tidak membedakan setiap suku, bangsa, agama maupun warna kulit. Jadi semuanya bersatu demi Indonesia, supaya kerukunan di Indonesia dan perdamaian di Indonesia tetap terjaga. Anak-anak, gimana? Tadi sudah menyimak penjelasan dari gurunya? Sudah mengerti? Semoga kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar kembali. Baik anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.